Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Nafissatul Wardiah dengan NIM 240701110, kelas B2 RPL 2024, Prodi PK BAUD IKIP Siliwangi Bandung, akan memaparkan tugas UAS, perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi, SHMPD. Adapun kasus perlindungan dan pemberdayaan hak anak di lembaga PAUD merujuk pada buku Ibu Dr. Chandra Asri Windarsi, SHMPD. Dahuluan, anak usia dini memiliki hak dasar seperti hidup, tumbuh, berkembang, pelindungan, dan partisipasi. PAUD sebagai lembaga pendidikan pertama memiliki kewajiban melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Saat di kasus kejadian, yang pertama, anak dengan keterlambatan bicara menjadi korban ejekan dari teman. Kemudian, guru tidak memberi perlindungan yang memadai. Pelanggaran hak anak, yaitu hak atas perlindungan dari kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 9 Ayat 1, menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Kemudian hak atas rasa aman dan perlakuan tanpa diskriminasi, Pasal 13, mengatur hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan perlakuan tanpa diskriminasi. Permasalahannya yaitu guru tidak tanggap terhadap situasi kekerasan verbal. Kemudian tidak ada SOP penanganan perundungan, anak kehilangan kepercayaan diri dan menarik diri dari kelompok, lembaga belum menerapkan prinsip sekolah ramah anak. Adapun solusinya yaitu dengan mengadakan pelatihan guru seperti penguatan kompetensi dalam perlindungan anak, seperti terdapat dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Kemudian, pembuatan SOP penanganan kasus kekerasan terhadap anak, penguatan peran orang tua dalam pengawasan dan pemulihan. Kemudian, pemberdayaan anak melalui program yang membangun empati dan rasa tanggung jawab. Ada implementasinya yaitu dapat disaksikan dalam video berikut ini. Nusa dan Rara tentang stop bullying. Yuk kita nonton bareng-bareng. Kita belajar kan banyak gitunya. Bully itu apa sih? Kanisa tahu gak bully itu apa? Jadi gini lah, bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Ada banyak jenis bullying, ada yang bisa menyakiti dalam bentuk fisik seperti memukul, mendorong, dan sebagainya. Ada juga dalam bentuk perkataan seperti menghina, membentak, dan menggunakan kata-kata kasar. Islam adalah agama yang damai, agama yang harmonis dan rasional. Hal ini dibuktikan dengan ayat Al-Quran terkait larangan menghina orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah salah satu kaum dari kalian menghina kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak suka kepada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, Allah akan mengangkat derajat orang yang dihinakan. Contohnya adalah iblis yang sombong, menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Namun pada akhirnya Allah mengangkat derajat Adam alaihi salam sebagai khalifah di bumi dan memasukkan iblis ke dalam api neraka untuk selamanya. Kita
kita harus menjadi anak yang baik, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Qasas, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi, sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh membuli teman-teman kita ya. Sebaliknya, kita harus saling menyayangi, menjaga dan menghormati, tanpa harus membeda-bedakan suku dan agama mereka. Daripada membuli, lebih baik kita saling menyayangi, ya kan? Jadi boleh tidak kita membuli? Tidak boleh. Anti-bullying, tidak menyakiti, tidak memukul, tidak mencaci. Dengan teman, saling menyayangi. Bullying, no, no, no. Sayang teman, yes, yes, yes. Kemudian ada pun edukasi, yaitu untuk anak pulih dari trauma, merasa dihargai dan terlindungi. Untuk lembaga menjadi lebih siap dan sadar hukum dalam menghadapi kasus anak. Untuk guru lebih tanggap dan tanggung jawab dalam menjamin hak anak. Secara sosial, terbangun budaya sekolah ramah anak berbasis hukum. Kemudian penutup dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak dan upaya perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Yang ketiga, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD menetapkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang bertujuan untuk menjamin kualitas pembelajaran dan perlindungan anak di lingkungan PAUD. Yang keempat, Konvensi Hak Anak atau Convention of the Rights of the Child atau CRC, perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan memberikan hak-hak dasar bagi seluruh anak di dunia, termasuk hak atas kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan dari diskriminasi. Anak bukan objek belas kasihan, melainkan subjek hukum yang mempunyai hak dan suara. Windarsi 2021. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.